Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan mulai mata kuliah transformator dan mesin induksi ya. Yang lalu-lalu kita sudah belajar tentang transformator, tentang cara kerja transformator, cara menghitung rugi-rugi efisiensi, lalu karakteristiknya transformator satu fasa dan seterusnya ya. Pada kali ini eh, sesuai dengan rencana pembelajaran semester transformator mesin induksi ya, sub CPMK 6, yaitu masih mampu mengevaluasi untuk kerja transformator 3 fasa dalam sistem distribusi tenaga listrik. Artinya nanti kalian bisa mampu mengetahui cara kerja transformator 3 fasa. Kalau satu fasa kan dia hanya fasanya satu ya, ada satu kumparan primer, sekunder gitu ya. Nah, sekarang 3 fasa. Dalam apa? Dalam sistem distribusi. Ya, kan kita nanti bisa bicara kita tentang Y connected atau delta ya. Jadi 3 fasa. Satu fasa dia hanya satu sisinya satu fasa. Ya, dan CPL2-nya mampu merancang, menganalisis dan mengolah sistem tenaga listrik dengan efisien dan berkelanjutan. Artinya eh, kita mampu nanti menghitung juga, menganalisis, merancang, menganalisis dari sistem kerja transformator 3 fasa gitu ya. Baik itu di dalam distribusi maupun sebelum di transmisi juga ada ya. Ya. Jadi dari pembangkit masuk ke transmisi itu juga ada ya. Trafo tiga fasa. Di sini dijelaskan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja transformator 3 fasa dan hubungan bintang segitiga. Bintang itu Y, segitiga itu delta. Nanti kita belajar ya. Apa sih itu eh, hubungan atau hubungan bintang atau hubungan segitiga gitu, Y connection atau delta connection, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, ya, kalau mampu menjelaskan jenis-jenis hubungan dan dampaknya. Kalau misalnya dia menggunakan hubungan bintang misalnya, ya biasanya kalau dari pembangkit itu kan ada Y to delta gitu ya. Apa sih manfaatnya gitu? Atau di distribusi di ke, ke mau ke konsumen ada delta, hubungan delta to Y ya, to bintang misalnya gitu. Apa sih fungsinya gitu ya. Dan seterusnya di situ juga ada kriteria penilaian, teknik penilaian gitu ya. Lalu ada beberapa metode pembelajaran. Kita metode pembelajaran problem based learning ya. Jadi ada sebenarnya kita eh, ini juga masuk ke motor induksi ya nanti ya. Ya, ya, Y delta pada motor induksi gitu. Tapi kita lebih ke Y delta untuk distribusi ya. Nah, di sini ada daftar pustakanya, kalian bisa lihat ada dasar teknik elektro ya, Prof. Suhal ya, yang nulis ada mesin fundamental ya, ada Stephen J. Chapman dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Setelah kemarin kita pelajari karakteristik satu fasa, transformator satu fasa, cara kerja dan seterusnya, maka kita masuk sekarang ke rugi-rugi. Jadi kita belajar dulu itu ada transformator ideal, artinya nggak ada rugi-rugi. Ya, kita anggap bahwa trafo itu tidak ada rugi-rugi gitu ya. Nanti coba saya ini ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Jadi rugi-rugi ya, rugi tembaga. Karena apa? Karena ada kumparan primer, ada kumparan sekunder ya. Jadi eh, apa namanya? Kita bisa lihat rugi-rugi tembaga, rugi-rugi tembaga di primer dan rugi-rugi tembaga di sekunder ya. Artinya dia ada panas gitu ya.
Rugi-rugi kan berarti dia sesuatu yang loss gitu ya, yang hilang gitu ya. Kalau kita mengalihkan arus listrik di tembaga ada R ya, berarti dia ada hambatannya. Hambatan itu menyebabkan dia panas. Panas itu kemudian disebut rugi-rugi ya, dari sumber dia masuk ke kumparan primer, mengalir arus, lalu di situ ada hambatan, menghasilkan panas, itu disebut rugi-rugi. Ada flux bersama nanti ya, karena dia harus bolak-balik ya, fluxnya bolak-balik juga ya, ada positif negatif bolak-balik. Lalu dia masuk ke kumparan sekunder dialiri arus, di situ juga ada tembaganya juga, ada R-nya juga, maka ada rugi-rugi ya. Di intinya juga ada ya, ada rugi-rugi besi, ada histeresis, ada eddy current ya, semuanya menyebabkan panas gitu. Oke, rugi-rugi tembaga, rugi-rugi lilitan primer dan sekunder, lilitan primer dan sekunder mempunyai panjang dan penampang. Maksudnya gini ya, jadi lilitan primer dan sekunder kan mempunyai panjang dan penampang gitu ya. Lilitannya berapa sih NP-nya? Lilitan NP itu lilitan primernya, baru lilitan sekundernya berapa gitu. Tegangannya berapa, panjangnya berapa gitu ya. Tentunya berapa sih arusnya yang masuk dan yang keluar gitu ya. Kalau misalnya dia eh, seperti misalnya kalau step up, berarti kan lilitan di sekundernya dia lebih banyak gitu ya. Kalau step down lebih sedikit. Nah, rugi-rugi itu tergantung dari banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka intensitas panas yang makin tinggi gitu ya. Semakin banyak arus yang mengalir. Semakin banyak arus yang mengalir, maka medan marknya semakin tinggi. Maka semakin banyak lossesnya gitu ya. Losses itu selalu berhubungan dengan arus dan eh, hambatan. Makanya kalau lossesnya itu misalnya rugi tembaga primer, berarti arus yang mengalir di primer atau disebut IP ya, arus primer dikuadratkan dikali R primer ya, hambatan yang ada di primer. Begitu juga yang sekunder sama ya. Jadi kan P sama dengan I kuadrat kali R. Selalu ada I-nya dan selalu ada R-nya gitu. R-nya kalau di di tembaga dia ada rho-nya, tahanan jenisnya dikali panjangnya dibagi diameter luas penampang dari tembaganya itu gitu. Baru kita bisa dapat R-nya gitu. Kan gitu ya, kalau kita cari hambatan yang ada di kabel atau yang ada di tembaga, kawat gitu ya. Itu kan kita harus cari tahanan jenisnya berapa sih, tahanan jenisnya, panjangnya berapa. Nah, panjang itu berhubungan dengan luas penampang. Nah, kita bisa dapat R-nya tuh. Baru kita kalikan. Rugi-rugi tembaga primer yang panjangnya misalnya 1 meter adalah I kuadrat dikali R. R-nya sama dengan rho dikali L dibagi A. Gitu ya. Baru kita dapatkan rugi-rugi tembaga. Karena lilitan itu nggak cuma 1 meter 2 meter ya, dia panjang ya. Ya bisa bisa beberapa meter ya, tergantung dari besar tergantung dari besarnya si tembaganya itu gitu ya. Eh, Semakin besar luas penampangnya, maka semakin besar R-nya gitu ya. Semakin besar penampangnya, semakin besar R-nya gitu ya. Kalau kita lihat dari ininya, jadi semakin besar panjangnya, semakin besar panjang gitu. Semakin besar panjangnya, maka semakin besar R-nya gitu. Rho dikali L. Ya, kalau A-nya besar juga, maka bisa 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 kecil juga R-nya ya. Jadi R sama dengan rho dikali L dibagi A. Gitu. Ya kita bisa hitung tuh rugi-rugi tembaga. Dan selalu watt ya. Pakai satuannya pakai watt karena kita cari rugi-rugi. Ya, rugi-rugi selalu berhubungan dengan powernya. Gitu ya.
Ya, dari sini kita bisa lihat ya itu ya. Jadi sini ada I kuadrat dikali R primer. Arus primer dikuadratkan dengan resisten primer dikalikan. Sekunder I kuadrat dikalikan dengan R sekunder. Ya. R-nya ini bisa RP, bisa RS. Tergantung dari panjangnya. Panjangnya berapa, penampangnya berapa. Gitu ya. Biasanya sama ya, cuma panjang kan beda. Kalau misalnya dia step up, ya mungkin primernya sama ya. Tergantung juga daya dari transformatornya berapa gitu. Contohnya misalnya 1 kVA misalnya gitu ya. Tapi kan dari si sekundernya kan L-nya beda ya. L-nya beda panjangnya. Kalau dia step up, panjangnya bisa jadi lebih panjang dari primernya. Kan gitu ya. Tapi kalau udah step down bisa jadi kumparannya lebih sedikit. Panjangnya lebih sedikit dibandingkan primernya gitu. Jadi kita bisa hitung gitu ya. Nah, rugi-rugi pada transformator. Ada lagi namanya rugi-rugi inti. Ya. Jadi ada arus eddy ya. Namanya kita sebut eddy current, ada rugi-rugi histeresis. Nah, arus eddy ini dia berputar ya. Ya. Dia berputar. Makanya kalau kita lihat kita buka trafo itu dia ada slice-nya ya, seperti roti gitu ya. Dia ada slice tipis-tipis dia. Karena untuk menghindari arus eddy tadi gitu ya. Ya. Dia kan berputar gitu ya. Nah, di sini juga berputar dia. Di sini berputar dia. Ya. Makanya dia kita lihat di sini ya, kita lihat arus eddy-nya dia berputar. Kalau dia satu blok sepanjang ini, di satu blok gitu ya. Satu blok. Dia panjang gitu, maka dia makin lama makin panas. Ya. Makanya intinya itu intinya dia tidak satu blok gitu. Sebentar, coba di itu. Oke. Jadi dia dibuat tipis-tipis seperti ini ya. Dia dibuat tipis-tipis seperti ini. Ya, contohnya kayak gini ya, ini ya. Dibuat tipis-tipis sehingga arus eddy-nya dia tidak nggak besar dia. Tapi dia kecil ya. Karena dia tipis, maka dia lebih kecil lagi. Ini kan tipis dia. Ini tipis sekali nih. Maka dia kecil ya. Jadi bersirkulasi kan dia sirkulasi ya. Bersirkulasi di dalam inti transformator tadi gitu. Di dalam transformator tadi gitu. Sehingga terjadi flux magnet ya. Kalau dia berputar terus, kalau dia besar, maka putarannya makin panas gitu. Panas kan gitu. Jadi dibuat kecil-kecil sehingga platnya itu nggak terlalu panas gitu. Setelah itu dikasih dilaminating lagi dia. Ya. Bahkan kalau 2 trafo yang besar, yang 3 fasa tuh, ya, itu dikasih direndam di dalam minyak, disebut minyak trafo, ya, disebut minyak trafo tuh. Ya, di sini disebutkan arus eddy ini dapat dikurangi dengan cara membuat inti dari lembaran besi. Jadi diperkecil dia, sirkulasinya diperkecil, ya. Yang terlaminasi di mana masing-masing laminasi inti diisolasi satu sama lain. Jadi sudah dilaminasi, diisolasi satu sama lain gitu, ya. Jadi proteksinya bisa itu ya, dibuat kecil-kecil, plat besi, bisa juga direndam di dalam air, di dalam minyak trafo ya, dan dilaminasi, diisolasi segala macam ya, sehingga dia bisa sehingga si osisnya itu menjadi teredam gitu. Operasi trafo dalam paralel. Dalam banyak hal, memasang 2 trafo dalam paralel lebih disukai ya. Karena dia paralel ya, kadar lain besar, karena dia paralel gitu ya. Di atas dibandingkan di seri ya. Kalau di seri kan kalau misalnya kita kasih lampu misalnya, kalau kita seri satu mati semuanya mati gitu. Tapi kalau kita paralel, lampu itu satu mati yang lain belum tentu mati. Ya, artinya dia masih bisa keandalannya besar gitu. Ya, trafo juga seperti itu ya. Kita susun secara paralel. Cuma kalau kita susun secara paralel berarti arus yang terjadi adalah 2 kali. Kalau kita punya 2 trafo ya, berarti arus yang terjadi 2 kali besarnya, 2 kali lipat besarnya gitu. Ya.
Yang kedua, dua trafonya itu harus benar-benar identik gitu. Ya, identik artinya jumlah lilitannya harus sama, jumlah penampangnya sama, panjangnya antar satu trafo dengannya satu yang lainnya sama. Semua identik sama persis gitu. Baru kita bisa paralel gitu ya. Baru kita bisa paralel. Jadi nggak bisa tiba-tiba dua trafo yang tidak identik, yang beda kita paralel gitu ya. Nah ini contohnya ya. Jadi sini ada ini contoh satu fasa ya. Ini ada L dan N ya, line dan netral, lalu kita pasang di sini satu trafo, dua trafo. Nah kita paralel, ini satu trafo, ini trafo pertama, ini trafo kedua, gitu ya. Kita paralel, ya. Kalau dia rusak, kita masih bisa pakai yang ini. Itulah keandalannya gitu, ya. Di sini kita kasih voltmeter untuk mengetahui tegangan yang terjadi, tegangannya ada di sisi sekunder ya. Ini kan sisi sekunder ya. Persyaratan harus dipenuhi untuk hubungan paralel yang baik. Kedua trafo harus mempunyai tegangan yang sama, yang tadi identik ya, identik gitu ya. Ya ini dengan terminal primer dihubungkan paralel dan dengan sumber tegangan yang sama, tegangan sisi sekunder dari semua trafo mempunyai magnitudo yang sama. Impedansi bocor artinya di situ ada reaktansi R dan X ya, reaktansi dan R, resistance berbanding terbalik dengan KVA ratingnya. Artinya semakin besar kapasitas daya dari suatu trafo itu, maka nilai impedansi bocor ekuivalennya semakin kecil gitu. Jadi dia berbanding terbalik gitu. Ya. Untuk yang di paralel, hubung paralel. Rasionya juga harus sama antara trafo A dan trafo B yang kita paralel tadi ya. Ya. Dan hubungan kedua trafo harus benar ya. Kayak gini ya. Ini kan trafo benar nih. Ya. Ini dihubungkan dengan ini gitu ya. Satu. Yang ini dihubungkan dengan ini gitu. Jadi jangan terbalik gitu. Jangan terbalik. Karena itu nanti malah nggak bisa gitu. Kalau operasi trafo dalam seri, maka trafonya disusun seri. Artinya kalau tadi paralel dia 2 kali lipat arusnya, sekarang 2 kali lipat besar tegangannya gitu ya. Dan sama tadi harus identik antara satu dengan yang lain. Untungannya apa? Untungannya tegangannya menjadi 2 kali lipat gitu, menjadi lebih besar gitu dibandingkan kalau kita pakai paralel ya. Ya, jadi kalau seri kan gini, jadi tegangannya antara ini sama ini besar. Kalau tadi keuntungannya harusnya besar, kalau di paralel, kalau sekarang di seri, ya tegangannya besar, gitu ya. Karena ada beberapa trafo yang dengan tegangan-tegangan yang kira-kira agak sulit ditemukan gitu. Ya jadi kita bisa seri aja, dua trafo kita seri jadi satu, sehingga tegangannya menjadi lebih besar, gitu ya. Kita masuk ke auto transformator. Auto transformator itu atau kita sebutnya biasanya trafo otomatis ya, atau auto trafo gitu ya. Jadi hanya punya satu kumparan aja dia, satu sisi primer, ada satu sisi sekunder, ya. Kita bisa jadikan dia step up, kita bisa jadi step down gitu ya. Kita atur aja nih, adjustnya aja di sini. Ya, sisi sekunder kita adjust. Kalau kita masukkan ke sini, berarti dia step up, ya. Nah, kita masuk ke sini, dia sama berarti 1:1. Kita mau sini, dia step down. Step downnya mau yang keberapa gitu ya. Tinggal kita masukkan aja, gitu ya. Ya, kita masukkan aja salah satu ya, kita mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, berarti dia step down. Berarti kalau sini dia step up, kalau ke sini berarti dia 1:1 gitu ya. Jadi ada apa namanya, kita bisa atur dia ya. Sini disebutkan kumparan primer dan kumparan sekundernya digabung dalam satu rangkaian terhubung secara fisik dan magnetis ya. Itu bedanya. Itu transformator. Jadi kecil ya sebenarnya. Kalau kita di lab itu, di lab distribusi kita punya
besarnya kalau nggak salah 1 kVA ya. 1 kVA 220 volt. Kita bisa atur tuh tegangannya. Ya, kita bisa atur tegangannya. Kita bisa atur sisi sekundernya ya. Sekundernya tergantung kebutuhan ya. Kita bisa atur sisi sekunder. Mau step up atau mau step down gitu ya. Ini satu belitan ya. Ini satu belitan ya. Ini satu belitan ya. Ini step down berarti. Karena ini primer ya. Ini sekunder. Ini primer nih. Sekunder. Ini sekunder sini ya. Ini sekunder, bukan yang ini ya. Ini sekunder. Kita bisa hitung tuh. Ini P masuk sini, nanti IS sama dengan IP ditambah I aksen. Ya. IP ditambah I aksen. Ini VS, ini lilitan, ini NS. Ini NS nih. Ini NP. Atau yang ini itu NP dikurang NS. Ini. Ya, lilitannya. Ya. Keuntungan utama dari jenis adalah dibuat jauh lebih murah. Karena dia hanya punya satu kumparan aja dia. Itu hanya punya satu kumparan. Namun kerugian terbesar dari sebuah autotransformator adalah tidak memiliki isolasi lilitan. Nggak ada isolasi lilitannya dia. Ya, nggak ada isolasi. Sehingga kita mempergunakan juga harus hati-hati ya. Dan nggak boleh salah. Ya, karena dia nggak ada isolasinya. Gitu. Jadi nggak boleh salah dia. Gitu. Kalau salah bisa berbahaya juga gitu ya. Ini VP tegangan primer, ini tegangan sekunder. Ada R-nya, ada load-nya. Ya. Ini auto trafo step up. Step up. Gitu ya. Artinya V1-nya lebih kecil dari V2. Kita analogkan. Tegangannya V2 lebih besar dari V1. Maka dinamakan step up. Jumlah kumparannya N1 lebih kecil dibandingkan, ini kan N1. Ya. Lebih kecil dibandingkan N2. Ya. Sebenarnya gitu ya. Ini N1, ini N2 gitu. Yang lebih besar. Jadi S1 lebih kecil dibandingkan N2. Kuat arusnya I1 lebih besar dibandingkan I2. Karena terbagi. Ya, terbagi. Sama untuk daya input output tersebut V1 dikali I1, V2 I1 dikali I2 tambah V1 kali I1 minus I2 ya. V1 kali I1. V1 dikali I2 itu kali I2. V1 dikali I1 dikurang I2 ya. Oke. Dari sininya. I1 ini I2. Tuh. Bekerja menaikkan tegangan cara kerja sama. Kerjanya sama dengan trafo step up, perbedaannya bentuk rangkainya saja ya. Jadi cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya sama. Ya, ini step down ya, sama step down. Cara kerjanya sama. Ya, V1 lebih besar daripada V2 gitu ya. V1 lebih besar daripada V2. N1 lebih besar daripada N2. Ini N1, ini N1, ini N2. Dan seterusnya ya. Sama-sama. Konversi trafo 2 kumparan menjadi auto trafo. Jadi ada dua trafo, kita menjadikan satu. Tapi semuanya harus identik juga. Ya, kita jadikan satu, dikonversi menjadi auto trafo. Tapi semuanya kumparannya dihubungkan secara seri gitu. Secara satu dia. Ya, satu. Seri itu satu kayak gini ya. Jadi satu kayak gini dia. Ya, satu kayak gini. Kita hubungkan jadi satu. Maka KVA rating atau yang dihasilkan mempunyai KVA rating yang lebih besar. Gitu. Jadi kita konversi. Contohnya sini ya. Di sini ada satu trafo. Ini ada satu trafo di sini. Ya. Dia punya dua kumparan, kita jadikan satu dia. Kita masukkan dia ke sini gitu. Kita masukkan ke sini. Jadinya seperti ini. Ya, bisa ya kayak gitu ya. Secara teori bisa. Sering digunakan aplikasi listrik dalam sistem interkoneksi.
Ini sering ya, kita masukkan 130 koneksi 138 kV menjadi 66 kV untuk transmisi. Ya. Terutama untuk percobaan-percobaan ya, atau trafo itu banyak digunakan ya. Percobaan-percobaan di lab-lab kita banyak guna tuh pakai itu. Di distribusi juga kita bisa pakai juga auto trafo ya. Kurang lebih dia sama lah, nggak beda jauh. Kelebihannya murah, lebih murah ya, karena dia punya satu garis apa namanya itu kumpulan aja ya. Kerugiannya ya nggak ada isolasinya ya, sehingga nggak aman digunakan untuk tegangan tinggi. Jadi kalau misalnya kita pakai tegangan, kita kan kalau auto traffic kita bisa rubah-rubah ya. Nah itu yang kemudian jadi nggak aman gitu. Kalau dia misalnya tegangannya tinggi gitu, terus kita rubah ke jauh yang lebih rendah, karena nggak ada isolasinya itu menjadi dia nggak aman gitu. Itu salah satu kelemahan ya, kelemahan gitu. Jadi tapi untuk tegangan-tegangannya tidak terlalu tinggi masih oke gitu. Tapi kalau sudah tegangan tinggi dia menjadi kurang aman ya. Nah, kalau prinsip kerja trafo 3 fasa sama dengan satu fasa, hanya dia punya 3 fasa gitu ya. Ya. Jadi perbedaannya itu pada sistem kelistrikannya aja tuh. Kalau satu fasa dia hanya satu 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 aja. Kalau yang 3 fasa dia ada 3 gitu ya. Sehingga 3 fasa ini kita bisa hubungkan connection, kita konekkan gitu ya. Ya ada Y connection, ada delta connection gitu. Tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Ya. Jadi transformator 3 fasa merupakan transformator satu fasa yang disusun menjadi 3 buah. Ya. Satu fasa yang disusun menjadi 3 buah, menjadi tiga fasa. Dan mempunyai 2 belitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini Y to Y, artinya bintang ke bintang gitu. Kita bisa koneksikan kayak gini. Ini kan bintang dia. Ini bintang, ini bintang. Kita koneksikan seperti ini ya. Gitu ya. Ini kan gitu ya. Ke sini, di sini dia. Bentuknya di sini ada satu ke sini. Di sini ada ini, dia ke sini. Di sini ada ini ke sini. Jadi hubungannya bintang. Nah, tengahnya ini kemudian disebut netral. Ya, tengahnya ini disebut netral. Ya, jadi yang hijau ini disebut netral. Gitu. Ini hijau ini juga disebut netral. Gitu ya. Netral. Y to Y. Gitu ya. Jadi hubungannya ini Y, ini grounding. Netral itu kan kita di grounding. Ini juga ada grounding. Gitu ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. PHP, tegangan fasa primer, ya, sama dengan tegangan line primer dibagi akar 3. Tegangan fasa sama dengan tegangan line dibagi akar 3. Atau tegangan line sama dengan tegangan fasa dikali akar 3. Itu ya besarnya ya. Tegangan. Berarti yang sama apa? Yang sama adalah arusnya. Arus primer sama dengan arus sekunder. Tapi tegangan fasa, tegangan line sama dengan akar 3 dikali tegangan fasa. Gitu. Rasionya atau kita sebut A itu adalah tegangan fasa, tegangan line primer dibagi tegangan line sekunder. Ya. Baru kita bisa dapatkan rasionya berapa gitu. Begitu ya. Kalau kita lihat kan, kita lihat dari sini kan kita bisa lihat ya tegangannya ini berbeda dengan di sini gitu, dengan di sini gitu. Nah, berbeda lagi dengan di sini gitu. Ya, harusnya sama. Ini Y to Y ya. Memang ada cara
yang perlu diperhatikan adalah mencegah penyimpangan dari tegangan line ke netral. Jadi dari sini dari sini tuh jangan sampai dia masuk ke sini gitu. Jangan masuk ke sini. Itu yang disebut penyimpangan tuh. Ya, yang disebut penyimpangan. Maka cara untuk mencegah penyimpangan adalah menghubungkan netral untuk primer ke netral sumber yang biasanya dengan cara di grounding. Dia hilang ke di grounding aja dia, ke sini di sini di grounding. Itu cara satunya. Atau kita pakai namanya tegangan trafo ketiga. Ya, dengan lilitan ketiga disebut tertiary. Ya. Jadi untuk mencegah terjadinya penyimpangan itu ya, maka kita pakai trafo ketiga. Kita bisa lihat di sini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, gitu ya. Lalu ini hubungan delta. Hubungan delta. Kalau delta berarti tegangannya di sini sama juga tegangan di sini, sama juga tegangannya ada di sini gitu ya. Ini sama ada tegangannya. Gitu ya. Tegangannya sama. Tegangan fasa sama dengan tegangan line. Tapi arusnya nggak sama. Arus line sama dengan arus fasa sama dengan akar 3 dikali arus fasa. Gitu ya. Delta to delta. Y to Y. Ya, ini sekarang delta to delta. Gitu ya. Jadi arusnya sama dengan arus line sama dengan akar 3 arus fasa. Gitu ya. Tapi ininya rasionya sama. Tegangan line primer dibagi tegangan line sekunder. Itu P-outnya sama dengan akar 3 karena ada 3 fasa ya. Berarti akar 3 dikali PS sekunder dikali IS dikali cos pi. Ya. Jangan lupa ini 3 fasa dikali akar 3. Ya, karena di sini ada hubungan delta atau hubungan Y. Gitu ya. Ya, berarti dikali akar 3. Atau kali 3 saja bisa nggak? Bisa. P out sama dengan 3 dikali VS dikali S kali cos pi. Artinya kalau P sama dengan V kali I kali cos pi, dia satu fasa. Gitu. Maka kalau mau jadi 3 fasa sekali 3 aja. Bisa ya. Tapi kalau kita sudah tahu ada hubungan delta atau hubungan Y, maka dikali akar 3. Gitu ya. Turunannya ada ya. Nah, ini cara menghubungkannya nih delta. Delta to delta. Ya. Ada gambar di sini. Delta to delta. Dikeluarnya sama. Oke. Nah, ada hubungannya Y to delta. Biasanya ini untuk step up. Trafo step up artinya dari generator itu kan kita butuh N. Netral ya. Kita butuh netral. Gitu ya. Dari Y kita kan grounding kan di itu kan di generator di grounding ya. Dari Y ke delta. Deltanya masuk ke transmisi. Jadi saya naikkan tuh tegangan yang tadinya 100 kV, saya naikkan jadi 500 kV gitu. Jadi disebut juga ini adalah untuk step up. Ya, biasanya untuk trafo step up. Gitu ya. Y to delta. Kalau kebalikannya delta to Y, dia untuk distribusi untuk ke konsumen. Makanya biasanya kalau kita lihat di transmisi ya tegangan tinggi, distribusi tegangan menengah misalnya gitu kita lihat itu ya dia cuma ada 3 fasa, 3 aja, 3 kabel aja dia. Ya ada 3 kabel. Kita lihat kan dia kadang-kadang kiri kanan ya, kiri kanan ya. Kiri kanan tuh biasanya ada 4. Atas, kiri kanan gitu, atas, bawahnya ada lagi, jadi 3 tingkat ya. Setiap tingkat itu ada yang kiri 4, yang kanan 4. Artinya dia line-nya sama gitu. Gitu ya.
Berarti dia kalau tegangan tinggi kan berarti ada berapa tuh? 4 tambah 4, 4 kali 3, 12, ada 24. Ada 24 fasa berarti. Ya. Tapi yang sebelah kanan itu ada 3 fasa, tetapi ada 4 kabel masing-masing levelnya gitu. Jadi kalau kan gini ya, saya gambarkan ya. Kan gini ya, 4 kabel gitu. Jadi ada tingkat-tingkat dia. Tapi masing-masing tingkat ini ada 4 kabel dia. Di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4. Di sini ada 4 juga, di sini ada 4, di sini ada 4. Biasanya ya, yang saya lihat di Ciledug tuh kayak gitu ya. Dia mengalir ke sana, ada 4 nih, sini ada 4 gitu ya. Di sini ada 4, di sini ada 4 gitu. Nah, ini disebut L1, yang di sini disebut L2, di sini ada lagi L3. L1 lagi gitu. Ini L1, 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 L1. Jadi ini L1 semua di sini. Di sini L2, 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 L2 gitu. Di sini L3, 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 L3 gitu. Begitu juga di sini sama ya. Gitu. L1, L2, L3. Di sini L1, L2, L3 gitu. Jadi ada sekitar 24. 4 kali 6, ada 24 fasa gitu ya. Nanti dia berbeda tuh. Nanti jalurnya kalau sudah sampai eh, ke tegangan rendah, artinya kan itu masih delta, berarti nggak ada netralnya kan. Ketika ke tegangan rendah, masuk ke tegangan rendah ke tiang listrik yang bisa kita lihat itu dia ada 4 kabel di situ. Salah satunya adalah netral gitu. Salah satunya netral. Makanya disebut delta to Y, delta ke bintang gitu. Dari delta dari transmisi turun disebut trafo step down. Dia turun dia ke bintang atau Y. Jadi dia ada netralnya tuh. Maka di rumah kita ada netral, ada N. Dari sini dia, dari sini dia, gitu. Ini masuk ke perumahan, misalnya ke rumah tetangga depan. Ini masuk ke rumah kita. Ini masuk ke rumah tetangga belakang gitu ya. Tapi netralnya satu ke sini juga, satu ke sini juga, satu ke sini juga gitu netralnya. Sehingga ada dua di rumah kita, ada dua disebut satu fasa. Berarti masing-masing rumah satu fasa. Ini satu fasa, ini satu fasa, ini satu fasa gitu. Tapi di sini kan nggak ada, karena nggak dibutuhkan di saluran udara tegangan tinggi itu nggak dibutuhkan netral gitu. Karena kita nggak pakai dia hanya menyalurkan aja fungsinya. Ya, maka kita lihat cuma penyaluran aja. Maka dia pakai sistem delta gitu. Delta delta juga gitu, dari transmisi satu ke transmisi satu lagi pakai delta tuh delta gitu. Ya, delta tuh delta. Bisa jadi kumparannya sama, ya, 1:1 misalnya. Ya bisa jadi sama kan gitu. Jadi tidak step up juga tidak step down gitu ya. Nah, ini hubungan delta Y. Ya, jadi di ujung distribusi ya. Di ujung distribusi masuk ke tegangan rendah, dia pakai delta Y tadi. Yang saya terangkan di sini ini pakai delta Y dia. Ya, delta Y. Karena kita butuh netralnya. Ya, gitu. Nah, di sini ada open delta, open Y gitu ya. Open delta itu konfigurasi 3 fasa, tetapi dia hanya menggunakan 2 buah trafo gitu. Konfigurasi kan ada 3 tuh. Delta kan tiga fasa kan ada 3. Jadi masing-masing fasa eh, dimasukkan ada 2, ada ini, ada apa namanya? Ada tiga buah trafo gitu ya. Untuk 3 fasa ada 3 buah trafo gitu. Tetapi kadang-kadang hanya 2 trafo yang digunakan gitu. Hanya 2 trafo yang digunakan. Maka konfigurasinya kayak begini gitu. Ya. Dan 3 biasanya dibutuhkan dalam sistem delta penuh. Meskipun hanya 2 trafo yang digunakan, sistem ini tetap bisa menyediakan tegangan 3 fasa. Jadi walaupun dia cuma 2, dia bisa menyediakan tegangan 3 fasa. Mungkin ada kerusakan gitu. Ya, mungkin ada kerusakan sehingga tapi tetap bisa dipakai untuk 3 fasa. Gitu. Tapi kalau untuk yang open Y ini jarang digunakan gitu ya. Kemudian ada namanya open Y gitu. Ini jarang ya.
dan tidak tersedia. Salah satu belitan fasa dari transformer bintang tidak digunakan atau tidak tersedia karena kerusakan juga. Tetapi ini jarang digunakan gitu untuk open wire gitu. Gitu dibandingkan tadi open delta gitu ya. Ini kesimpulannya. Jadi transformator 3 fase itu banyak diaplikasikan untuk menangani listrik dengan daya besar ya. Kalau kita lihat dari pembangkit masuk transmisi tegangan tinggi dari 100 kV menjadi 500 kV, disalurkan dari Suralaya misalnya ke Surabaya gitu ya. Itu kan pakai itu ya, pakai sistem itu gitu. Itu kita banyak gunakan 3 fasa. Baik itu untuk gedung-gedung kita juga punya di TPN juga ini kita punya 3 fasa trafo ya. Tapi kita pakai 2 trafo besar. Ya, 2 trafo besar. Artinya nanti penyalurannya ada tiga misalnya satu lantai itu satu fasa gitu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya, lantai 1 satu fasa, lantai 2 satu fasa, lantai 3 satu fasa dan seterusnya ya. Itu penggunaan dari trafo 3 fasa. Jadi satu hubungan pada trafo 3 fasa sering dipakai adalah hubungan delta bintang atau bintang delta. Dan ini dipakai dalam sistem tenaga listrik. Jadi untuk menaikkan tegangan itu biasanya pakai delta Y atau untuk menurunkan tegangan itu pakai Y delta. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Oke. Oke, saya kira itu aja ya. Kalau belum ditanyakan, jadi kesimpulan tadi ya, mudah-mudahan ini bisa bermakna, ilmunya bisa dipakai dan barokah semuanya ya. Saya kira itu aja. Ini apa namanya? Yang tadi siapa tadi yang ada tadi? Wildan ya? Kan Pak, Hairul Ikhwan. Siapa? Hairul Ikwan ya, Ikhwan. Hairul Ikwan ya. Iya Pak, Oh ya, oke oke oke. di sini Oke Pak. kalau gitu terima kasih. Belum ada, nggak ada pertanyaan ya? Belum ada? Iya Pak. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmu barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya,